Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umine Zania. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel, membentuk satu kesatuan. Jaringan penyusun tumbuhan dapat dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya, mampu terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh. Sel meristem merupakan sel muda yang belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Jaringan meristem memiliki ciri berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, vakulanya kecil tetapi intinya besar, plastidanya belum matang. Bentuk sel umumnya sama ke segala arah. Berdasarkan letaknya, ada meristem apikal dan meristem lateral serta meristem interkalar. Meristem apikal berdasarkan asal terbentuknya, meristem dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah meristem yang berkembang dari sel embrional, menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Pada pertumbuhan primer, memungkinkan akar dan batang bertambah panjang. Dan meristem primer terdapat pada kuncup, ujung batang, dan ujung akar. Meristem primer dapat dibedakan menjadi daerah dengan tingkat perkembangan sel yang berbeda-beda. Pada ujung batang terdapat meristem apikal, sedangkan di dekat meristem apikal terdapat promeristem. Daerah meristem dibedakan promeristem mempunyai 3 jaringan meristem, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderma akan membentuk epidermis, sedangkan prokambium akan membentuk jaringan ikat pembuluh primer, yaitu xilem dan flem primer serta kambium. Meristem dasar akan membentuk jaringan dasar tumbuhan yang mengisi empulur dan korteks, seperti parenkim, kolenkim, dan sklerkim. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, tetapi kembali bersifat embrional. Contohnya yaitu kambium gabus dan jaringan kambium. Kambium gabus yang terdapat pada batang dikotil dan gimnosperme dapat terbentuk dari sel-sel korteks di bawah epidermis. Jaringan kambium terletak di antara berkas pengangkut pada batang dikotil. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari diferensiasi dan spesiasi sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Diferensiasi adalah perubahan bentuk sel yang disesuaikan dengan fungsinya.
Sedang spesialisasi adalah pengkhususan sel-sel untuk mendukung fungsi tertentu. Jaringan dewasa sering disebut dengan jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi yang sifatnya tidak dapat balik atau irreversible. Jaringan permanen, sel-selnya tidak lagi mengalami pembelahan diri. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, gabus parenkim, xilem, dan phloem. Epidermis merupakan jaringan terluar tumbuhan yang menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Epidermis biasanya hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan tersusun rapat. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan, tempat pertukaran gas. Pada daun, jaringan epidermis terdapat baik di permukaan atas maupun permukaan bawah daun. Jaringan tersebut tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga atau sel penutup stomata. Pada permukaan atas terdapat penebalan dinding luar yang tersusun dari zat kutin yang dikenal dengan istilah kutikula. Jaringan epidermis daun membentuk stomata atau mulut daun. Stomata merupakan suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup atau sel penjaga. Melalui stomata inilah terjadi pertukaran gas. Epidermisnya ada bagian atas, ada bagian bawah. Jaringan epidermis pada batang. Jaringan epidermis batang ada yang mengalami modifikasi membentuk lapisan tebal yang dikenal sebagai kutikula. Ada juga yang membentuk bulu. Epidermis akar berfungsi sebagai pelindung dan tempat terjadinya difusi dan osmosis. Epidermis akar sebagian bermodifikasi membentuk tonjolan yang disebut dengan rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk menyerap air tanah. Jaringan gabus merupakan jaringan pelindung yang dibentuk untuk menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Struktur jaringan gabus terdiri dari velogen, velum, dan veloderm. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Ini gambarnya, coba diperhatikan. Parenkim tersusun atas sel-sel bersegi banyak. Antara sel satu dengan sel yang lainnya terdapat ruang antar sel. Parenkim disebut pula jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan-jaringan yang lain. Parenkim terdapat baik pada akar, batang, maupun daun. Jaringan parenkim berfungsi sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Parenkim yang memiliki kloroplas disebut dengan istilah klorenkim. Jaringan penguat. Untuk memperkokoh tubuhnya, tumbuhan memerlukan jaringan penguat. Ada dua macam jaringan penguat yang menyusun tubuh tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim mengandung protoplasma dan dindingnya tidak mengalami lignifikasi. Kolenkim
merupakan sel hidup dan mempunyai sifat mirip parenkim. Sel-selnya ada juga yang mengandung kloroplas. Kolenkim umumnya terletak di dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun. Kolenkim jarang terdapat pada akar. Dinding sel kolenkim mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Dinding sel kolenkim mengalami penebalan tidak merata. Fungsi jaringan kolenkim adalah sebagai penyokong pada bagian tubuh tumbuhan muda yang sedang tumbuh dan pada tanaman herba. Ini sel kolenkim. Sklerenkim tidak mengandung protoplasma dan dindingnya mengalami penebalan dari zat lignin. Terdiri dari sel-sel mati. Dinding sel sklerenkim sangat tebal, kuat, dan mengandung lignin. Dinding sel mempunyai penebalan primer dan kemudian penebalan sekunder oleh zat lignin. Fungsi sklerenkim untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Sklerenkim melindungi bagian-bagian lunak yang lebih dalam, seperti pada kulit biji jarak atau pada tempurung kelapa. Menurut bentuknya, sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim yang berbentuk seperti benang panjang dan sklerit atau sel batu. Sklerit disebut sel batu karena dindingnya keras. Sklerit terdapat pada berkas pengangkut di antara sel-sel parenkim, korteks batang, tangkai daun, akar, buah, atau biji. Ini sel sklerenkim. Jaringan pengangkut xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Elemen xilem terdiri dari unsur pembuluh, serabut xilem, dan parenkim xilem. Unsur pembuluh ada dua, yaitu pembuluh kayu dan tracheit. Diameter trachea biasanya lebih besar dari diameter tracheit. Trachea terdiri atas sel-sel berbentuk tabung yang berdinding tebal. Perhatikan. Phloem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Elemennya terdiri dari unsur tapes, sel pengiring, serabut phloem, sklerit, dan parenkim phloem. Unsur utama adalah pembuluh tapes dan parenkim phloem. Parenkim phloem berfungsi menyimpan cadangan makanan. Pembuluh tapes terdiri atas sel berbentuk silindris. Perhatikan, pembuluh lempeng tapes, kemudian tabung tapes, sel pengiring, dan lempeng tapesnya ada di bagian atas dan bawah. Yang sudah kita pelajari tadi, kalau disimpulkan ya, macam-macam jaringan dewasa yang ada di tumbuhan, yaitu jaringan epidermis, letaknya berada di permukaan tubuh tumbuhan, bersifat primer, ya, hidup, kemudian fungsinya sebagai pelindung. Parenkim letaknya di bagian dalam, ya, bersifat primer,
Kemudian fungsinya pengisi organ tubuh sebagai jaringan dasar. Lem pada batang membentuk berkas di sebelah luar silem. Bersifat primer dan sekunder karena ada yang hidup dan yang mati. Fungsinya sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Kemudian silem pada batang membentuk berkas di sebelah dalam flem. Sifatnya ada yang primer dan sekunder. Berfungsi pengangkut air dan garam mineral. Kemudian kolenkim bersifat hidup primer ya. Kemudian penguat organ yang masih mengalami perkembangan. Sklerenkim sifatnya primer, dewasa, dan mati. Fungsinya pelindung organ muda maupun tua. Gabus bersifat sekunder. Kemudian fungsinya pengganti epidermis, yaitu sebagai pelindung jaringan yang ada di dalam. Demikian para pembelajar yang sudah kita pelajari di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.